Lihat lagi sambungan-sambungan kebijakan dan insentif dan kemudahan-kemudahan, ini semua menjerumuskan atau menjurus kepada penghancuran Indonesia. Karena beberapa pihak diuntungkan dengan kebijakan yang ada saat ini. Kalau saya sering menyebutnya bukan pejabat lagi, tapi udah penjahat kalau menurut saya. Karena memang beberapa kegiatan atau upaya industri ini dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan investor, memudahkan polluters, memudahkan koruptor untuk ikut campur dan berpartisipasi. Ya. Tetapi masyarakat yang terdampak, LSM yang berteriak, masyarakat yang memprotes, dikriminalisasi. Ini sudah kita lihat di berbagai tempat. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Ini senang sekali bisa ketemu untuk seri dialog yang dilakukan dalam menyambut ulang tahun ketiga Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Dan temanya kita tetap membahas masalah lingkungan. Dan tema kali ini kita akan membahas tema utamanya yaitu soal penguasaan sumber daya alam, kemudian dikaitkan dengan pembayaran pilpres dan pemilu, konflik dan juga perebutan dan masalah-masalah lingkungan. Dan sekarang ini saya akan ajak Anda dengan ngobrol dulu dengan seorang aktivis, perempuan aktivis orang Indonesia tapi tinggalnya di London sekarang ini, namanya Mbak Yuyun Ismawati. Halo Mbak. Halo Mas Hersu, terima kasih mengundang saya. Senang sekali Mbak di London tapi masih pakai batik gitu ya. Indonesia. Iya dong. Iya dong. Oke, Mbak, kalau Anda googling nama Mbak Yuyun itu banyak sekali ketemu. Ini Mbak Yuyun ini adalah itu pendiri dari organisasi namanya Nexus 3 Foundation. Ini sebenarnya tadinya di Bali tapi sekarang sudah merambah ke wilayah Indonesia dan juga regional, dan beliau ini banyak catatan prestasinya itu. Ini dan saya kira ini penghargaannya di bidang lingkungan dan itu skalanya global. Tuh saya baca ini supaya nggak salah nih ya. Misalnya ini dapat penghargaan dari Forbes Indonesian Inspiring Woman tahun 2014, kemudian Goldman Environmental Prize tahun 2009, dan juga ini majalah Time ya, Time Heroes itu tahun 2009, dan ada beberapa penghargaan lagi. Jadi kalau ngomongin lingkungan saya kira kita nggak salah ngobrol dengan Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, mari kita bicara down to earth dulu, jangan hanya melihat bahwa Eropa lebih maju, tapi soal di Indonesia ini yang jauh lebih serius gitu. Dan Anda juga punya presentasi menarik ini yang saya kemarin di-cited juga oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio tentang bahwa pemerintah hari ini itu menggadaikan masa depan untuk kenikmatan hari ini, untuk keuntungan hari ini. Kenapa sampai pada kesimpulan semacam itu, Mbak? Iya. Ya, gini Mas Hersu, jadi di Indonesia karena pengaruh kesepakatan global juga, kemudian juga karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kesepakatan internasional. Yang menjadi pendorong sekarang adalah kesepakatan-kesepakatan terkait iklim, perubahan iklim. Dan semua negara diminta untuk menekan emisi gas rumah kacanya sebisa-bisanya. Indonesia juga sudah berpartisipasi dan membuat beberapa kebijakan, rencana strategis gitu ya. Yang terakhir dijadikan patokan adalah kesepakatan di Paris atau Paris Agreement yang mendorong net zero emissions ya. Sebetulnya net zero ini agak-agak gimana gitu. Jadi tidak berarti net zero itu kita menuju nol betulan gitu ya, tetapi kayak tetap diperbolehkan melakukan kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca tanpa kewajiban yang terlalu ketat gitu ya. Tapi harus menggantinya dengan misalnya tanam pohon, kemudian melakukan penangkapan gas rumah kaca dan sebagainya. Nah ini diartikan di berbagai negara ini sebagai net zero policy ini atau kebijakan net zero ini sebagai kegiatan yang melanggengkan
industri kotor atau kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca, tetapi diswap gitu, jadi diganti dengan sesuatu yang lebih hijau dan mendorong apa istilahnya electric vehicles, kendaraan listrik ya, kendaraan listrik ya. Jadi sebetulnya yang di COP26 di Glasgow tahun lalu, 2 tahun yang lalu juga mendorong penanganan gas metan dan elektrifikasi kendaraan ya. Nah, di Indonesia penanganan gas metan tidak terlalu diseriusi. Jadi sekarang mungkin Mas Hersu juga melihat ada banyak TPA atau tempat pembuangan sampah yang kebakaran karena El Nino gitu ya. Salah satunya adalah yang di Jawa Barat, yang di TPA Sarimukti. Ini sebetulnya terjadi di ada mungkin lebih dari 10 kota di Indonesia. Cuman karena Sarimukti berlokasi di Bandung lebih mudah dilihat dan dibantu oleh KLHK gitu ya. Tapi sebetulnya di Tegal, kemudian di Pekanbaru, kemudian di Sulawesi, di Palu ya, itu juga kebakaran semua gitu. Jadi kebijakan dan komitmen pemerintah Indonesia di COP26 iklim untuk menangani gas metan ini tidak terlihat sama sekali. Kemudian arahnya adalah, kita harus perbaiki penanganan sampah dengan cara memanfaatkan sampah plastik menjadi RDF atau bahan bakar jumputan. Ini jaka sembung sebetulnya, karena yang harus dilakukan adalah TPA-TPA Indonesia diperbaiki supaya tidak rawan kebakaran ya. Tapi duitnya sekarang diarahkan untuk membuat RDF yang sebetulnya juga tidak jelas nanti yang mau belinya siapa gitu ya. Racunnya berbeda lagi gitu. Jadi ini menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Hal yang sama juga saya lihat sekarang trennya dengan penambangan nikel. Indonesia ini punya sumber daya nikel terbesar di dunia ya. Hampir 50% cadangan nikel ada di Indonesia. Mimpinya adalah memanfaatkan nikel ini untuk mendukung industri baterai untuk mobil listrik, kendaraan listrik. Insentifnya macam-macam, mulai dari insentif finansial, investasi segala macam, pajaknya bebas dan sebagainya gitu ya. Nggak usah bayar pajak 20 tahun, 100% bebas gitu ya. Boleh, silahkan gitu ya. Tenaga kerja campuran. Amdalnya, gampang sekarang, tidak perlu rumit lagi karena sudah ada undang-undang cipta kerja. Semua dipermudah pokoknya ya. Kemudian produknya jadi apa? Ini kita akan menyasar Tesla dan sebagainya. Banyak cita-citanya, banyak strateginya. Tetapi kenyataannya, saya lagi mempelajari ini soalnya. Saya browsing, baca paper macam-macam. Yang dikasih insentif sekarang adalah kendaraan bermotor roda 2 ya, yang dikasih subsidi, dikasih pajak keringanan dan sebagainya. Tapi setelah saya baca-baca lagi, baterai yang digunakan di kendaraan bermotor 2 roda ini sebetulnya bukan nikel. Betul. Jadi kemana sebetulnya nikel yang diproduksi di Indonesia? Masuknya ke stainless steel, bukan ke baterai ya. Jadi ini gonjang-ganjing antara mimpi menjadi supplier baterai kendaraan bermotor di seluruh dunia, tetapi realita sebetulnya berbeda ya. Dan salah arah semuanya gitu. Jadi kita sekarang semua ini lagi dibanjiri dengan narasi-narasi bahwa industri nikel Indonesia maju untuk kendaraan bermotor dunia. Tetapi kenyataannya sebetulnya untuk stainless steel, Mas. Jadi bukan untuk baterai. Ya. Apa bedanya kemudian dan dampaknya apa terhadap lingkungan itu ketika saat penggunaannya berbeda gitu? Ya, kalau untuk memproduksi kayak sekarang yang berlangsung di Morowali misalnya gitu ya. Untuk memproduksi atau memproses nikel, smelternya di Indonesia itu ada sekitar 30-an sekarang. Dan teknologinya ada yang pyro, ada yang hydro, metalurgi istilahnya. Jadi ada yang dengan api atau panas dan ada yang dengan air gitu ya.
semua proses ini akan membutuhkan power atau energi. Ya. Dan industri-industri ini diperbolehkan membangun pembangkit listrik sendiri. Misalnya kayak di Morowali itu ada 8, ada 10 PLTU, Mas. Di satu tempat gitu ya. Ya. Masalahnya, cilakanya, semua kegiatan industri ini, informasinya tidak dirilis ke publik. Jadi tidak ada transparansi. Emisi dan polusi yang dilepaskan dari industri-industri strategis ini, kemana dan apa isinya. Sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar situ, pekerja yang tinggal di sekitar situ, tercemar, menghirup udara kotor, dan tidak ada informasi, tidak ada penanganan kesehatan khusus. Jadi kalau insentif finansial diberikan kepada industri polluters terutama gitu ya, yang industri critical minerals ini, seharusnya alokasi finansial atau budget juga dialokasikan untuk sektor lingkungan dan kesehatan, karena ini akan menjebol BPJS. Karena semua penyakit-penyakit yang terkait pencemaran udara, kemudian pencemaran air di daerah-daerah industri gitu ya, ini harus mendapat suntikan dana dari negara. Jadi kalau polluters dibiarkan atau diberikan kemudahan, konsekuensinya alokasi dana yang lebih besar harus ditempatkan di pos kesehatan dan penyelamatan lingkungan atau pembersihan lingkungan. Karena apa? Yang akan diracuni bukan hanya pekerja dan orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Dan ini yang tadi juga Mas sudah sampaikan, Pak Gatot juga menyampaikan bahwa kita menggadaikan masa depan anak-anak Indonesia sekarang untuk keuntungan saat ini. Itu terjadi, Mas. Jadi banyak angka ISPA, kemudian penyakit kulit, kanker yang timbul di lokasi-lokasi pencemaran, yang sebetulnya ini merampok potensi sumber daya manusia Indonesia tahun 2045. Katanya pengen punya generasi emas ya. Tetapi sekarang ini saja angka cacat lahir sudah 15%. Jadi anak cacat lahir bukan cuma kesehatan ibunya, tetapi juga bapaknya. Jadi kesehatan pasangan usia subur ini mempengaruhi kualitas anak Indonesia ke depan. Meskipun angka kematian anak di Indonesia menurun terus, tetapi angka stunting di Indonesia juga tinggi. Ya, ini kita tuh keempat di dunia angka stuntingnya. Dan apa sebetulnya penyebabnya? Bukan cuma ketidaktahuan orang tua atau ibu yang selalu disalahkan, tetapi sebetulnya ada faktor lingkungan yang membuat si anak tidak bisa tumbuh dengan optimal karena kondisi tubuhnya dia terpapar pencemaran dan sebagainya. Jadi stunting ini sebetulnya juga disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang kurang dieksplor gitu ya. Tapi kalau lihat studi-studi paper-paper macam-macam, ini juga faktor stunting adalah faktor lingkungan. Kemudian anak-anak Indonesia juga punya penyakit baru sekarang. Jadi penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian penyakit-penyakit tidak menular lainnya, leukemia juga meningkat ya di anak-anak. Karena apa? Karena kita semua menggunakan produk, kemudian ada pencemaran yang tidak ditangani sumbernya, sehingga anak-anak ini lahir, kalau mengutip istilahnya UN Special Rapporteur untuk Toxic dan Human Rights, Baskut Tuncak beberapa tahun yang lalu, dia menyebutkan dalam laporannya, anak-anak kita sekarang ini born pre-polluted. Jadi anak-anak kita sekarang ini terlahir sudah tercemar di dalam janin karena orang tuanya tercemar. Nah, ini banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa pencemaran sudah masuk ke dalam janin, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam sirkulasi tubuh si bayi gitu ya, termasuk misalnya yang baru-baru ini mikroplastik gitu ya, yang terbaru banget gitu. Nah, pencemaran mikroplastik ini juga bukan hanya ukurannya saja, tetapi ada kimia-kimia di dalam plastik yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dan kesehatan manusia secara umum. Ini larinya nanti ke fertilitas, Mas. Jadi ada ancaman kesehatan reproduksi dari pencemaran lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas Indonesia generasi emas. Sering banget ini ya. Jadi kan selama ini kita seolah-olah dicekoki bahwa ini program hilirisasi sukses, kemudian
di kita disodorkan data-data bahwa wah ekspor kita bisa menghasilkan devisa yang begitu besar sampai ratusan juta US dollar misalnya disebutkan begitu ya Mbak. Padahal kalau saya simak penjelasan Anda tadi itu sekarang itu yang mengerikan ini bukan hanya merusak lingkungan gitu ya, tetapi juga merusak kualitas manusia Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita mimpi bilang bonus demografi yang terjadi juga bukan bonus tapi beban demografi gitu. Betul, betul. Jadi bukan untung tapi kita jadi buntung Mas sebetulnya, terutama BPJS ya, yang akan dijebol besar-besaran karena penggunaan dana untuk pengobatan ini akan meningkat terus, dan ada transisi epidemiologi sekarang ini dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Hampir 70% dana yang digunakan di dalam BPJS ini adalah untuk menangani penyakit-penyakit tidak menular. Dan ini faktornya adalah faktor lingkungan. Jadi kasihan Menteri Kesehatan sebetulnya tempat cuci piring. Menteri Lingkungan Hidup juga tempat cuci piring, tapi juga ikut berkontribusi untuk memuluskan pencemaran-pencemaran ini. Salah satu contohnya lagi adalah selain Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengkategorikan 9 jenis limbah berbahaya beracun menjadi tidak beracun, sehingga bisa ditempatkan di mana saja. Dan ini, yang 9 ini sebagian besar adalah dari industri strategis, nikel, PLTU, ya. Yang sekarang mungkin sering Mas dengar juga PLN menyumbangkan bata dari faba untuk masyarakat miskin misalnya, atau untuk gereja misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang salah kaprah, salah sasaran. Dan yang terakhir, tidak ada transparansi informasi pencemaran. Seperti misalnya di Jakarta sekarang, kita pusing semuanya. Mas batuk-batuk nggak? Kena ispa nggak? Nah itu kita nggak tahu sumber pencemarannya dari mana karena tidak pernah dibuka kepada publik. Yang disalahkan adalah yang punya kendaraan bermotor, sehingga jualan motor listrik. Oke, ngeri. Jadi ini ngeri banget ya. Dan dampaknya itu bukan hanya pada mereka yang ada di sekitar lahan-lahan lahan tambang, tapi juga di perkotaan ya, kalau ada yang sebutkan tadi berarti ya mereka yang terkena dampak dari limbah beracun ini. Ya, jadi ada beberapa kota yang bukan cuma kota besar ya, tetapi kota sedang dan kota kecil, tempat lokasi-lokasi industri smelter maupun PLTU, tempat PLTU gitu ya. Kami banyak menemukan kasus-kasus black lungs atau kanker paru-paru gitu ya, karena dari debu dan asap batu bara, dari transfer batu bara. Jadi kayak misalnya di Marunda ini kan tempat bongkar muatnya tongkang batu bara, dan itu serbuk-serbuk batu bara itu juga akan berterbangan, dan ini yang menyebabkan banyak warga sakit di Marunda. Itu nggak jauh-jauh di Jakarta juga itu ya. Dan ya, jadi di kota-kota kecil dan menengah, misalnya di Batang, di Jawa Tengah, itu kan sekarang jadi sumber smelter juga. Di Gresik juga, polusi dari Gresik ini juga terbang ke Surabaya. Jadi sama seperti Jakarta, polusinya bukan cuma dari Jakarta saja, kawasan industri sekitar Jakarta, tetapi juga dari kawasan industri di sekitar Jabotabek. Jadi kalau tergantung arah angin, kemudian bulan gitu ya, bulan musim kemarau, musim hujan, memang betul arah anginnya ke tempat yang berbeda, sehingga polutannya tidak akan terasa setiap hari atau setiap bulan gitu, karena berganti musim. Tetapi sekali lagi, karena informasi emisi dan polutan dari sumber industri ini tidak dibuka kepada publik, kita jadi buta. Kita tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi dan ada di sekitar kita. Kami bikin peta, nanti saya bisa tunjukkan, peta lokasi di seluruh Indonesia, misalnya lokasi-lokasi PLTU. Kemudian kami overlay dengan pemanfaatan faba. Kami overlay lagi dengan lokasi tambang emas ilegal pakai merkuri. Kami overlay lagi dengan smelter. Itu ngeri sebetulnya kalau lihat petanya gitu ya, karena di seluruh Indonesia jadinya ada titik-titik hotspots pencemaran
yang ada di sekitar kita tetapi kita tidak punya informasinya. Itu semua terjadi, pertanyaan pentingnya, ya, kebijakan-kebijakan itu terjadi karena ketidakpahaman atau karena kesengajaan atau yang tadi itu karena kerakusan, ya, pokoknya mengeruk semuanya untuk masa depan itu untuk kepentingan hari ini gitu. Campuran semuanya, Mas, kalau menurut saya. Ya. Karena sebetulnya secara teoritis dan di atas kertas peraturannya ada, ya. Tetapi kalau kita lihat lagi sambungan-sambungan kebijakan dan insentif dan kemudahan-kemudahan, ini semua menjerumuskan atau menjurus kepada penghancuran Indonesia. Karena beberapa pihak diuntungkan dengan kebijakan yang ada saat ini. Kalau saya sering menyebutnya bukan pejabat lagi, tapi udah penjahat kalau menurut saya. Karena memang beberapa kegiatan atau upaya industri ini dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan investor, memudahkan polluters, memudahkan koruptor untuk ikut campur dan berpartisipasi. Ya. Tetapi masyarakat yang terdampak, LSM yang berteriak, masyarakat yang memprotes, dikriminalisasi. Ini sudah kita lihat di berbagai tempat. Saya melihat gerakan anak muda seperti Greta, misalnya Greta Thunberg sangat populer. Dia sudah punya kesadaran dari sejak kecil. Ini saya sampai merinding kalau ngomongin itu. Karena dia tahu dan dia sadar bahwa masa depan dia sekarang sudah dicuri. Saya juga jadi pikir, cucu saya gimana tahun 2045, dia umurnya akan 28 tahun mungkin nanti. Kemudian anak-anak lain, teman mainnya dia, apakah masih bisa jadi manusia Indonesia yang sehat dan produktif? Prof. Emil Salim waktu di acara ISEL anniversary ke-30 tahun minggu lalu juga menyatakan, saya prihatin, saya pengen lihat apakah cicit saya nanti masih bisa menikmati Indonesia yang sehat dan lestari tahun 2045. Generasi-generasi yang sudah senior seperti Prof. Emil Salim itu memikirkan serius masalah-masalah lingkungan sekarang ini untuk kepentingan ke depan. Waktu tahun 1990, tahun 2000, ada yang namanya Sustainable Development Goals. Indonesia juga ikutan. Tapi kalau kita absen lagi, kalau kita cek lagi, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai target 2030? Udah lupa. Jangankan itu, Mas. Undang-Undang Dasar 45 pun udah nggak pernah disebut-sebut lagi sebagai dasar amanat membangun Indonesia. Itu sedih banget gitu, karena semua yang dikutip sekarang adalah undang-undang yang terbaru aja. Lupa bahwa mandat dari para pendiri negara kita, pasal 33 ya, air sumber daya manusia digunakan sebanyak-banyak untuk kemakmuran rakyat. Makmuran rakyat ya, itu istilahnya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pasal 28H tambahan baru amandemen menjamin hak hidup di lingkungan yang sehat bagi semua warga. Dan yang terbaru tahun 2022 sudah diadopsi resolusi global loh Mas, bukan cuma di 1-2 negara saja, tapi 198 negara termasuk Indonesia mengadopsi kesepakatan bahwa hak untuk hidup di lingkungan sehat adalah HAM, hak asasi manusia. Ya memang agak telat kedengerannya gitu ya, tapi anyway, susah proses untuk adopsi itu untuk yang melibatkan banyak negara gitu. Tetapi ya beruntunglah tahun 2022 akhirnya disepakati bahwa hak hidup di lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia. Ya. Nah di Indonesia sebetulnya udah ada di Undang-Undang Dasar, tapi gimana menerjemahkannya? Ya, okay. Banget itu. Ya, jadi kan kita lihat kalau tadi ada nyinggung soal omnibus law dan juga sebenarnya ada undang-undang minerba dan sebagainya. Hampir orang melihatnya, kalau kita lihat dari dalam aturan-aturan itu dalam bunyi-bunyi pasalnya itu memang sangat kelihatan bahwa undang-undang ini dibuat untuk kepentingan para pemilik modal, bukan untuk kepentingan yang kita bicarakan tadi, untuk kepentingan rakyat kita, untuk kepentingan anak cucu kita gitu. Ya, jadi memang dari
prosesnya saja agak nggak jelas gitu ya untuk undang-undang Cipta Kerja ini. Kemudian jumlah halamannya banyak banget, membuat orang jadi pusing untuk memilah mana sebetulnya bagian yang paling sesuai untuk kita cek gitu ya. Kemudian juga kemudahan-kemudahan dan apa istilahnya, persyaratannya diperingan gitu ya, untuk proses-proses terutama investasi lah semuanya ya. Ya, terkait dengan investasi dan untuk kepentingan industri. Dan beberapa kali sebetulnya juga kayak misalnya kami mendorong untuk penghapusan kimia-kimia tertentu gitu ya. Susah banget gitu karena Kementerian Perindustrian tidak mau diprotes sama industri. Jadi ini kalah suara. Yang punya negara dengan yang punya kapital, lebih kuat yang punya kapital, sehingga yang punya negara enggan membuat peraturan yang ketat gitu ya. Kemudian ngadu lagi ke KLHK juga jiper sama Kemenperin. Jadi gimana? Yang punya negara ini siapa gitu kan? Jadi kita frustrasi beberapa kali karena apa yang kami minta, kami dorong dan rekomendasikan tidak bisa terwujud karena asosiasi-asosiasi industri ini sangat kuat melobi pemerintah, dan padahal mereka juga pada punya anak cucu ya, heran juga saya. Cuman mungkin kepentingan untuk diri sendiri aja gitu ya. Di sosial media juga mereka kadang muncul gitu ya sebagai kesannya sebagai pengusaha yang ramah publik, kemudian sama anak muda dan sebagainya. Tapi sebetulnya apa yang dia kerjakan di perusahaannya, saya nggak tahu apakah dia juga tahu gitu ya di perusahaannya seperti itu. Tetapi kalau dia mau mengambil keuntungan dari produk yang dia jual, tetapi banyak digunakan untuk anak-anak, tapi racun, kalau menurut saya mestinya dia berkaca lagi gitu. Apa yang sebetulnya akan produksi ini, apakah betul bermanfaat untuk masyarakat atau hanya untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Ya, tadi kalau Anda tadi menyinggung nih, saya kira ini memang telak, tapi juga nggak berlebihan. Kalau hanya menyebut sekarang ini banyak sekarang pejabat yang menjadi penjahat. Kalau begitu kan kita nggak bisa terlalu berharap dong ada perubahan selama mereka pejabatnya itu masih tetap penjahat. Ya, pertanyaannya gampang-gampang sulit, Mas. Karena kita sangat tergantung dari desakan anak-anak muda sekarang gitu ya. Kalau generasi saya udah apatis deh. Kayaknya cuman segelintir gitu yang masih mau berpikir serius. Dan kalaupun ada orang-orang yang baik dan bagus, itu cepat-cepat dipecat itu dari posisi strategis mereka. Bapak Mas bisa lihat sendirilah contoh-contohnya gitu ya. Orang-orang yang memang bagus malah masuk kotak gitu. Untuk generasi muda ini saya suka ngobrol sama anak-anak muda dan memotivasi mereka karena mereka lah yang harus memperjuangkan sendiri akhirnya gitu ya. Kalau mereka tidak bersuara dari sekarang, tidak memilih pemimpin yang tepat, mereka yang akan dirugikan sendiri gitu. Jadi kalau tidak ada calon pemimpin yang tepat, ya nggak usah dipilih. Nggak apa-apa juga kalau dia nggak pilih gitu ya, karena pilihannya buruk semua, fine. Tapi dia harus terus memperjuangkan dari apa yang bidang yang mereka geluti sendiri gitu. Jadi sedih sebetulnya bilang seperti ini karena kita jadi kayak apatis, tidak bisa memperjuangkan masa depan anak-anak dan cucu kita. Karena memang harus dipotong semua itu yang tua-tua. Satu generasi itu ya dulu ya, ada jargon begitu ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya harusnya ya, ini kita ngomong harusnya ya, pilpres itu sangat menentukan harusnya ya, peran dari bagaimana publik itu menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih gitu. Tapi celakanya kan kadang-kadang kita seperti yang disebutkan, kita nggak punya pilihan-pilihan gitu. Jadi bahkan kadang-kadang milih misalnya yang terbaik di antara yang terburuk pun susah banget gitu. Ya mau gimana lagi, begitu prosesnya dan prosedurnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mencetak anak-anak muda yang punya inisiatif baru, kemudian juga komitmen untuk berjuang jangka panjang. Ini saya selalu mengingatkan bahwa anak-anak muda sekarang ini kalau kita berjuang harus punya nafas maraton. Bukan artinya mereka harus ikutan 20K dan 5K dan sebagainya, tetapi
harus disadari bahwa mereka harus memperjuangkan ini dalam jangka panjang sampai tahun 2045 gitu ya, 20 tahun lagi gitu. Kalau mereka mulai dari sejak muda, saya senang lihat ada beberapa anak muda yang sering juga ngobrol sama saya. Ada yang pernah bertanya, apa ya nanti lapangan pekerjaan waktu kita udah lulus gitu. Persaingannya ketat sekali nih gitu ya. Terus ada yang nyeletuk, jadi aktivis aja. Okay. Karena pasti akan ada lapangan pekerjaannya terus gitu ya. Karena mereka sudah tahu tantangan mereka ke depan adalah lingkungan yang lebih sulit lagi, yang lebih terpolusi lagi gitu ya daripada sekarang. Sehingga mereka bilang, iya nih harus lebih semangat lagi gitu. Jadi harus gimana nih gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang gampang-gampang susah ya untuk soal pilih pemerintah. Tapi saya sering ngobrol sama suami saya bilang ini tuh kayaknya lagi ada epidemi global yang menularkan virus kepada semua kepala negara. Kita lihat tren politisi buruk itu bukan cuma di Indonesia aja, tetapi kinerja politisi di semua negara ini sekarang lagi kacau banget kalau menurut saya, karena kita tidak bisa melihat ada contoh yang baik gitu ya di beberapa negara. Ada yang baik untuk urusan ini, tapi untuk urusan itu dia nggak perform gitu. Jadi susah kita lihatnya, nggak ada contoh baiknya. Oke. Ya, tapi kita harus terus dorong. Jangan pernah putus saja. Tapi begini, supaya dapat gambaran kita ya, karena dengan kebijakan pemerintah sekarang di masalah-masalah tadi lingkungan dan banyak kebijakan lainnya itu, dan kemudian kita ambil timetable-nya pemerintah tahun 2045 gitu ya, Mbak ya, karena dibayangkan bahwa Indonesia ini kan selalu seolah-olah kita terbius nanti 2045 itu kita memasuki Indonesia yang selalu dibayangkan dulu Gemah Ripah Loh Jinawi gitu ya. Tapi dengan kebijakan yang sekarang Anda bisa memprediksi apa yang terjadi pada 2045 itu nanti? Agak serem sebetulnya, karena 2045 itu kalau di global ada krisis planetary boundaries. Artinya planetary boundaries itu adalah situasi di mana sumber daya alam kita mendukung kita untuk hidup dengan layak. Nah, ini sudah terlewati. Jadi artinya pencemaran sudah membuat planetary boundaries kita atau batas-batas planet kita menjadi terlampaui, misalnya iklim, kemudian air, kemudian udara. Sekarang saja 90% populasi dunia hidup di lingkungan udara terpolusi, udara berpolusi. 90% populasi, 90% di seluruh dunia menghirup udara kotor. Kemudian air, 60% sampai 70% air kita secara global tercemar. Di Indonesia juga. Jadi di Indonesia ada studi dari Bank Dunia dan Bappenas yang menunjukkan kualitas air Indonesia. Sedihnya kesimpulan studi mereka menunjukkan bahwa kualitas air Indonesia saat ini tidak akan mampu atau akan gagal mendukung generasi Indonesia mencapai 2045. Karena kualitas udara buruk dan kuantitasnya tidak memadai. Jadi dari segi faktor lingkungan yang utama, air sama udara aja, ini sekarang kita udah kritis gitu ya. Kemudian kalau kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekarang ini dan diimplementasikan sekarang ini tidak memproyeksikan, tidak menginvestasikan dana yang besar untuk menjamin anak-anak kita dan cucu kita 2045 hidup dan eksis sebagai manusia unggul keempat di seluruh dunia, itu kan target pemerintah ya. Tapi pencemaran dan kimia-kimia berbahaya beracun yang digunakan sehari-hari tidak ditangani, tidak dikontrol, ini kita bakal punah ini, Mas. Jadi ada satu lagi krisis global 2045 yang menunjukkan krisis fertilitas laki-laki. Di seluruh dunia, fertilitas laki-laki
menurun 1% setiap tahun. Ini bukan diukur dari jumlah anak ya, tetapi dari kualitas sperma. Banyak laki-laki yang mengalami masalah dengan sperma. Kenapa urusannya sama sperma? Karena sperma lebih gampang diambil sampelnya. Kalau perempuan lebih susah sel telurnya dianalisa gitu ya. Jadi survei global ini dilakukan 20 tahun oleh Dr. Sana Swan. Fertilitas laki-laki menurun 1% setiap tahunnya. Sampai 2020 sudah menurun 50%. Dan dia memprediksikan 2045 akan mendekati nol. Di Indonesia, pencemaran lingkungan ini ya? Karena pencemaran lingkungan. Nah, di Indonesia bagaimana tadi? Kalau di Indonesia ada macam-macam. Ada studi-studi yang saya baca, misalnya polisi lalu lintas diperiksa kandungan spermanya dan sebagainya. Ya itu turun fertilitasnya karena dia tercemar dan terpajan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian juga di klinik-klinik fertilitas. Kalau misalnya Mas iseng menggoogle gitu ya, klinik fertilitas Indonesia, wah itu di kota kecil pun ada, di Tegal bahkan gitu ya, ada klinik fertilitas. Karena apa? Pasangan-pasangan muda tidak bisa memiliki anak dengan pola normal atau tradisional sehingga mengurus harus lewat bayi tabung. Dan ini banyak kasusnya di Indonesia. Teman-teman saya aja itu dari tahun 1980-an itu udah ada beberapa teman-teman saya yang laki-laki yang mengaku bahwa dia susah punya anak karena masalahnya adalah di dia. Jadi bukan di istrinya tapi di dianya. Jadi kalau menurut saya 2045 kita bakal menghadapi krisis reproduksi dan jumlahnya mungkin jadi lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi para feminis yang memperjuangkan equality, equalitas, itu benar-benar harus menyadari apa yang kita minta kesamaan hak perempuan dan laki-laki, karena 2045 kemungkinan besar perempuan yang akan lebih banyak mengambil peran dan menjadi pemimpin. Oke, nah nanti dulu supaya jangan terlalu horor banget gitu ya. Kalau di dunia itu kira-kira seburuk apa sih posisi kita, atau tolong dong beritahu, masih ada kok negara lain yang lebih buruk gitu supaya kita nggak sobat pada tidur nanti mimpinya mimpi buruk semua gitu. Susah Mas, kita nomor 1 terus soalnya. Okay. Nah, kalau pencemaran udara mungkin kita rankingnya ke-4 atau ke-6. Okay. Global. Kalah dengan mana kita dibandingkan, coba supaya dapat gambaran? Kita Cina. Ya, kita menang Cina. Ya. Nomor 1 Cina lah masih gitu ya. Meskipun Cina sendiri sudah melakukan berbagai kebijakan yang memperketat mengurangi pencemaran mereka. Wah itu keren sebetulnya strateginya Cina. Sebetulnya kalau Indonesia mau ngikutin itu juga bagus banget sebetulnya. Jadi dari mulai National Sword, kemudian Green Fence, kemudian Blue Sky gitu ya. Jadi kebijakan mereka itu jelas gitu, 3 tahun, 5 tahun begini. Sampai kemudian kita akhirnya yang terdampak gitu, karena industri pencemar di Cina berkurang, tapi pindah ke negara-negara tetangganya, termasuk ke Indonesia. Iya, jadi kita kena limbasan. Jadi Cina lebih baik, tapi kita yang kena imbas gitu ya, karena dipindahin industri kotornya, dan kebijakan kita tidak terlalu memproteksi atau tidak terlalu melindungi lingkungan dan kesehatan. Jadi lebih gampang gitu. Sebelum lebih banyak lagi seremnya, saya minta rekomendasi Anda deh, kira-kira apa yang bisa dilakukan ini mumpung kita mau pilpres gitu. Setidak-tidaknya kita bisa nanti memberikan proposal kepada para calon presiden ini. Kendati kita tahu biasanya janji-janji pemilu itu ya nanti setelah terpilih nggak akan dipenuhi gitu. Iya, kalau saya sih cenderung harus diingat lagi amanat Undang-Undang Dasar 45 itu basic banget, dan itu yang harus dijadikan pegangan, bahwa hak hidup di lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia Indonesia ya. Sehingga keadilan antar generasi juga harus mulai diadopsi di kebijakan-kebijakan. Jadi jangan cuma kebijakan yang memihak untuk kepentingan saat ini, tetapi harus mulai dipikirkan adanya komponen atau aspek atau pasal tentang keadilan antar generasi ya di dalam kebijakan, supaya ingat tuh
pemerintah itu bikin kebijakan bukan cuma sekarang aja, tapi harus dibicarakan sebagai salah satu aspek di dalam penyusunan kebijakan-kebijakan. Kemudian penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga amanat Undang-Undang Dasar 45 harus dilihat dan diprioritaskan bagaimana mekanismenya supaya sumber daya alam ini benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kapitalis, bukan untuk kepentingan individu. Kemudian insentif finansial juga harus dialokasikan untuk sektor kesehatan dan sektor lingkungan. Jadi bukan hanya memberi keringanan, jadi apa yang sebetulnya jadi harus dikompensasi. Misalnya memberi keringanan pajak 100% selama 20 tahun, itu nilainya berapa? Nilai itu yang harus dialokasikan di sektor kesehatan dan lingkungan, karena itu yang hilang dari potensi pemasukan kita. Nah, itu negara harus mengalokasikan dana itu untuk sektor kesehatan dan lingkungan, karena itu yang dirusak dan dicuri. Kemudian yang terakhir, harus ada program yang lebih intensif lagi untuk mendukung anak muda untuk berkreasi dan berinovasi, memperjuangkan haknya mereka untuk hidup sejahtera dan sustainable seperti kita. Nggak tahu deh. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Yuyun Ismawati. Ini dari founder dari Nexus 3 ya, Foundation. Ini sebuah organisasi lingkungan yang berbasis tadi di yang awalnya di Bali dan sekarang jadi lebih sekarang regional ya, bukan hanya lagi urusan Indonesia ya. Dan sekali lagi terima kasih, dan Mbak Yuyun ini berbicara dengan kita dari kota London di Inggris. Sampai ketemu lagi Mbak Yuyun. Terima kasih. Terima kasih Mas Ersu. Sukses ya. Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Yuyun Ismawati, ini seorang aktivis lingkungan yang sekarang tinggal di kota London, dan dia adalah founder dari Nexus 3 Foundation. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.